Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update beberapa koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Di video kali ini kita akan bahas dua koin dari Justin Sun. Yang pertama adalah BitTorrent, yang kedua adalah Tron, sesuai dengan requestan teman-teman yang udah banyak banget request di kolom komentar. Sebenarnya sih saya mau prepare beberapa koin yang menurut saya menarik untuk dibahas. Hanya saja saya belum terlalu menguasai. Jadi saya take time dulu untuk belajar lagi biar nanti explainnya lebih lebih baik lagi. Jadi kita akan bahas untuk Tron aja ya untuk hari ini sama BitTorrent. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari BitTorrent. BitTorrent ini hari ini diperdagangkan di kisaran 0,007 rupiah. Marketnya turun sekitar 3% di perdagangan hari ini. BitTorrent sudah turun cukup lama teman-teman, sejak terakhir kali ngepump itu di bulan Oktober kemarin tanggal 31 puncaknya, namun sekarang harganya sudah kembali mengalami koreksi lanjutan. Lalu apa sih BitTorrent ini? Dan BitTorrent ini adalah platform online ya, open source, yang mana orang-orang bisa mengunduh file dengan bandwidth internet yang rendah. Perform Platform ini pertama kali diciptakan oleh programmer bernama Bram Cohen. Jadi torrent ini adalah memang salah satu cara untuk orang-orang yang suka berbagi file secara gratis. Sebenarnya torrent ini bukan barang baru teman-teman. Ini sudah jauh lama banget ya sebelum kita ada penyimpanan yang seperti sekarang. Torrent itu dipakai untuk penyimpanan decentralized. Jadi ini sebenarnya bukan berita baru teman-teman, dan proyek dari BitTorrent ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi atau sebagai token bensinnya ya, untuk menjembatani jaringan blok yang mereka bangun dalam hal integrasi penyimpanan decentralized ini. Jadi BitTorrent memang fungsinya lebih kepada mengarah ke torrent teman-teman. Ada yang bilang BitTorrent itu bukan blockchain, ada juga yang bilang ini blockchain. Ya pokoknya intinya ini adalah sebuah jaringan gitu teman-teman, dimana setiap komputer itu terhubung satu sama lain. Bila mana ada yang pengen download nih untuk file apa di komputer lain, itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat praktis teman-teman. Jadi ya itu sih teman-teman dari BitTorrent sendiri projectnya. Kalau kita perhatikan dari blockchainnya sendiri, ini kita pakai Tronscan untuk mengecek gimana sih aktivitas daripada BitTorrent sendiri atau BTT. Dan kalau kita lihat transaksi yang terjadi pada blockchainnya itu cukup banyak teman-teman, cukup banyak ya, tapi nggak terlalu ramai juga. Ini ada selang beberapa menit gitu transaksi baru dilakukan. Ada yang transfer ke Binance Hot Wallet ke wallet pribadi, ada juga yang sebaliknya teman-teman. Jadi sebenarnya market masih cukup aktif sih dalam hal perdagangan di perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan dari jumlah token holdernya pun mereka juga bisa dibilang cukup terdesentralisasi teman-teman. Meskipun ada beberapa pihak nih yang punya persentase paling banyak. Contohnya yang ini, kita nggak tahu ini punya siapa, tapi dia punya sekitar 27% kepemilikan dari BitTorrent. Kemudian ini juga dia juga punya kepemilikan sekitar 24%. Sisanya ya kecil-kecil semua teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka nggak terlalu aktif ya untuk BitTorrent, nggak terlalu banyak ada news. Paling total supply mereka terus meningkat teman-teman, sekarang ada di 7,2 juta. Jadi supply-nya makin lama makin banyak untuk BitTorrent ini. Kalau kita perhatikan dari data yang ada di CMC, supply beredar saat ini itu ada di kisaran 951 triliun BitTorrent, sementara maksimum supply-nya dia masih tidak terdeteksi teman-teman. Itu sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Ini ada burning teman-teman, ada news burning soal BitTorrent. I'm bullish on BTT. Oke. Tapi kita belum dapat konfirmasinya ya di Twitter. Belum saya temukan nih ada mekanisme burning yang mereka lakukan. Paling si Tron saudaranya, koin saudaranya itu baru yang dapat sentimen bagus, karena Tron cukup rajin untuk melakukan burning. Tapi kalau BTT sendiri saya belum dapat konfirmasinya apakah benar mereka sedang melakukan yang namanya burning. Oke, kalau kita lihat langsung dari pergerakannya, BitTorrent jelas mengalami penurunan ya, terus-terusan turun sejak awal dia listing di Binance. Itu harganya ada di kisaran 0,00000231, dan sekarang harganya sudah berada di 0,06 kali 44 dolar. Jadi benar-benar micin banget.
belum sempat bullish tinggi ya teman-teman. Terakhir 2022 harganya sempat tinggi, tapi sekarang udah drop parah banget. Dan kalau kita lihat aktivitas cukup tinggi memang terjadi pada bulan Oktober kemarin. Ini kurang tahu ada sentimen apa, tapi yang pasti BitTorrent naik lumayan signifikan dengan volume yang bagus disertai smart money yang bagus. Tapi sekarang udah masuk ke fase koreksinya. Di Binance nama BitTorrent itu BTTC. Kalau di exchange lain kayak KuCoin dan lain sebagainya itu BTT, teman-teman. Jadi ini ada semacam penanda gitu ya, karena BitTorrent sendiri sebenarnya sudah melakukan migrasi, melakukan redenominasi koin, sehingga kemarin itu jumlah koinnya diperbanyak sehingga 0, di belakang ini tambah banyak teman-teman. Itu sebabnya ya itu sih sebenarnya sentimen yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat sama BitTorrent ya, dan membuat harganya justru malah drop. Jadi ya dulu kalau saya amati BitTorrent ini harganya nggak micin kayak gini teman-teman. Dulu tuh harganya sekian dolar gitu kalau nggak salah, dan terus melakukan redenominasi atau penambahan jumlah supply koin yang beredar. Alhasil harganya nyungsep kayak sekarang. Parah ya. Padahal Bitcoin sudah mulai rally nih teman-teman dalam tahun ini. Dari Januari Bitcoin udah rally lumayan naik signifikan, namun BitTorrent ternyata tidak terlalu ngefek ya, harganya justru malah makin lama makin turun. Dan ya kita akan lihat beberapa potensi support untuk dituju oleh BitTorrent ini. Mungkin ada yang teman-teman yang mungkin masih sangkut di BitTorrent, saya harap sih BitTorrent juga bisa bullish ya teman-teman. Semoga bisa bullish, tapi kita nggak tahu pasti. Kalau dari saya sih memang agak pesimis sama BitTorrent ini, karena secara use case itu ya mungkin berguna untuk ekosistem, tapi nggak terlalu banyak sensasi juga untuk token ini teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak yang membicarakan lagi ya. Kalau kita lihat dari harganya sekarang dia mengarah ke pergerakan menurun teman-teman. All time low-nya itu ada di kisaran tanggal 15 Oktober kemarin ya, di 0,06 kali 36, dan ini masih rawan untuk dijebol lagi teman-teman. Jadi waspada buat teman-teman kalau BTT sampai drop turun di bawah dari 0,000042 di kisaran level ini, berpeluang untuk menjadi level support terdekatnya ya. Kalau ini berhasil di breakdown lagi ya siap-siap arahnya bisa ke 0,000036. Itu lumayan kalau kita ukur ya, dari penurunan itu sekitar 20-an%. Jadi ya untuk sekarang BitTorrent saya rasa nggak terlalu menarik untuk pergerakannya teman-teman. Peluangnya bullish sih masih ada sebenarnya, cuman syaratnya adalah burning token. Itu sih yang paling bisa menjadi solusi untuk posisi BitTorrent saat ini. Oke, next kita akan bahas si Tron. Tron hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1.500. Tron ini salah satu koin yang memang diciptakan sebagai alat transaksi. Namanya adalah Tronic ya, nama tokennya Tronic. Ini adalah sebuah platform, sebuah wadah di mana Tron itu adalah aset mata uang yang menggunakan jaringan Tron. Anda dapat membelinya dan juga melakukan pertukaran seperti Ethereum dan juga Bitcoin. Tron ini dapat digunakan untuk konsumen konten membayar konten yang ingin mereka akses. Koin ini kemudian akan masuk ke produsen konten, di mana dapat ditukar dengan aset kripto yang lain. Jadi pembayaran ya, solusi dari Tron ini adalah solusi pembayaran yang ditawarkan dengan fee yang sangat-sangat murah. Kemudian juga Tron itu bisa dibilang merupakan salah satu blockchain yang juga sangat cepat dalam hal melakukan transaksi. Kecepatannya sampai 2000 transaction per second. Jadi bisa dibilang lumayan cepat teman-teman untuk melakukan transaksi. By the way, Tron ini diciptakan oleh Justin Sun ya. Justin Sun ini kabarnya adalah murid dari Jack Ma, pendiri Alibaba. Kemudian juga pernah menjadi pimpinan dari perwakilan perusahaan Ripple Lab di China. Justin Sun yang menjadi wakil perwakilannya dan akhirnya memutuskan untuk keluar dan mendirikan blockchainnya sendiri yang namanya Tron. Dan sampai saat ini mereka tetap survive teman-teman. Dalam bear market, Tron juga bisa dibilang salah satu dari beberapa koin yang cukup tangguh menahan gempuran dari bear market. Untuk news terbaru, Tron ini ada kerjasama sama Huawei. Huawei Cloud teman-teman, Web3 ya, ini adalah jaringan Web3, Node Engine Service atau NES, memimpin inovasi dalam hal teknologi. Mereka menggait beberapa validator
Salah satunya ada validator dari Ethereum, terus kemudian Tron DAO, Polygon Matic, dan juga Arbitrum. Ini untuk meningkatkan ekosistem dari Web3 dari Huawei yang dia punya dihubungkan dengan beberapa jaringan blockchain yang memang sudah jelas terdesentralisasi. Jadi ini menurut saya adalah sebuah poin bagus juga untuk Tron. Kemudian Tron juga seperti yang saya bilang itu cukup aktif dalam hal melakukan burning token. Sejak beberapa bulan terakhir, saya kurang pasti berapa bulan sudah dilakukan burning teman-teman, tapi yang pasti Tron ini cukup aktif dalam hal melakukan burning tokennya, sehingga ini bisa membuat mereka tetap survive ketika bear market. Kemudian juga Tron baru aja meluncurkan self custody masa depan yang bakalan mereka luncurkan teman-teman. Ini masih dalam tahap diskusi ya, dan kemungkinan mereka akan bikin wallet mereka sendiri. Jadi wallet untuk Tron, hard walletnya teman-teman. Ini potensi bisnis yang mereka sedang bangun untuk kedepannya ya. Itu sih dari beberapa news dari Tron. Kalau secara kerjasama, mereka ada kerjasama sebelumnya sama si Google Cloud. Google Cloud ini juga merupakan salah satu berita yang bagus sekali untuk Tron yang diluncurkan 13 Oktober kemarin ya. Jadi memang Tron ini menurut saya project dari Justin Sun yang paling oke. Kalau kita compare sama BitTorrent, Tron justru lebih menarik teman-teman. Ya, lebih menarik. Kemudian beberapa acara juga mereka lakukan teman-teman. Ini ada acara Halloween yang mereka sempat celebrate kemarin. Ini mereka dapat penghargaan ya, Blockchain Live 2023. Wah, selamat nih Justin Sun. Meskipun sosoknya kontroversial dan suka bikin gara-gara teman-teman. Tapi ya Justin Sun salah satu pengusaha yang bisa dibilang hebat ya teman-teman. Gitu sih dari beberapa sentimen dan juga news dari Tron. Mari kita lihat untuk pergerakan harganya seperti apa saudara dari BTT ini. Tron kelihatan rally teman-teman. Sejak November 2022 Tron sudah mengalami kenaikan. Ini sih saya rasa dugaan saya ini memang sudah mulai ada burning di bulan November kemarin, November 2022, dan sekarang sudah mendekati 1 tahun teman-teman. Tron masih dalam tren bullishnya, padahal sebelumnya harganya ada di kisaran 0,04 dan kini harganya sudah ada di kisaran 0,09. Peningkatan yang sangat-sangat luar biasa dari Tron. Tron ini bisa dibilang salah satu koin juga yang anti bear market. Di perdagangan sebelumnya Tron itu pernah diperdagangkan di kisaran 0,1 dolar. Namun ya 2021 bear market ya, marketnya turun. Tapi di November 2022 Tron udah mulai recover. Kalau teman-teman perhatikan volume Tron sebenarnya nggak terlalu menarik, tapi smart money yang masuk pada Tron itu sangat-sangat baik. Semakin lama semakin tinggi, disertai dengan kestabilan volume. Ya meskipun volumenya nggak terlalu banyak, tapi yang memperdagangkan adalah para big fund teman-teman. Jadi Tron menurut saya masih cukup menarik untuk saat ini. Namun kalau dilihat dari pergerakannya, memang Tron ini sepertinya masih dalam tren bullish ya, tren bullish yang sangat baik. Tapi kita harus tetap waspada apapun itu teman-teman, meskipun itu positif ataupun negatif, selalu akan ada celah aksi taking profit yang berpotensi untuk terjadi pada Tron. Meskipun posisi Tron saat ini dalam tren bullish, dan mungkin teman-teman ada yang beberapa udah punya juga tokennya ya, yang mau disimpan ya silahkan disimpan aja. Menurut saya bull run juga masih akan sangat menarik untuk kedepannya. Namun bagi teman-teman yang mungkin mencari celah nih untuk masuk, saya rasa masuk di harga sekarang itu cukup tinggi. Kita lebih bijak untuk menunggu koreksi bisa terjadi dulu. Ini kita pakai MA200 teman-teman, dimana MA200 nya sekarang berada di kisaran level 0,07. Saya expect kalau Tron bisa mengunjungi level tersebut ya ke depannya. Mungkin ya seiring berjalannya waktu pergerakan dari MA ini pasti akan naik juga teman-teman, mungkin ke kisaran 0,08. Nah itu juga bisa menjadi salah satu level yang menarik untuk teman-teman cicil kalau kalian tertarik sama project dari Tron ini. Jangka pendek memang Tron kelihatan sudah mulai koreksi teman-teman, jadi koreksi dulu setelah kenaikan yang cukup lama ya terjadi pada Tron. Tapi overall sih gitu, menurut saya bagus-bagus aja si Tron ini. Volume perdagangannya oke, smart money sangat-sangat oke, bahkan mungkin mirip seperti Bitcoin ya. Tron lebih banyak loh smart money-nya daripada Bitcoin kalau kita lihat secara jangka pendek. Jadi mungkin untuk kestabilan harga Tron ini patut untuk dipertimbangkan teman-teman. Gitu aja sih, di luar kontroversi daripada Justin Sun selaku foundernya, saya rasa project dari Tron ini memang salah satu yang
yang bisa dibilang bagus ya teman-teman, bisa dibilang bagus. Tapi ya hati-hati juga sama itu orang teman-teman, Justin Sun. Gitu sih paling ya, kerjasama mereka udah jelas, Google Cloud, kemudian ada Huawei juga. Mungkin kedepannya kalau bisa sama AWS atau Amazon Web Service itu juga bisa meningkatkan fundamental dan juga kualitas uh, dari Tron sendiri. Semoga aja ke depan ada good news lagi dari Tron ya. Dan juga burning masih tetap mereka lakukan buat kedepannya, karena sentimen burning menurut saya adalah salah satu pemicu kenapa harga Tron bisa cenderung stabil dalam beberapa waktu teman-teman. Jadi paling gitu aja. Ini tanggal 27 mereka ada mainnet upgrade Great Voyage bla 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 sekian ya, mereka lakukan upgrade kayaknya nih guys. Upgrade version ya mungkin akan meningkatkan juga kekuatan daripada infrastruktur yang dibangun di jaringan Tron. Jadi ya so far so good buat Tron, tapi BTT ya BTT maaf dulu ya teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join, yang mau berdiskusi, yang mau dapat informasi terbaru tentang dunia kripto, teman-teman bisa banget untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, dan akhir kata saya Andri, makasih.